Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan, dan semoga kita senantiasa amanah dalam menjalankan sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita, dan semoga kita amanah dalam menjalankan dakwah beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pastilah Allah akan menolong siapa saja yang mau menolong agamanya. Surat Al-Hajj ayat 40. Ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Demikianlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan inilah yang melatar belakangi kami dalam menyampaikan hari ini. Kami ini bukan karena tidak ada hal yang mau dilakukan, dan bukan pula karena ada hal yang mau membacanya, karena menulisnya bagi kami adalah nasihat yang harus kami sampaikan kepada ikhwah, para aktivis, sebagai satu bentuk partisipasi kami dalam perjalanan yang diberkati ini. Perjalanan untuk menegakkan din dan meninggikan panji-panjinya. Kami sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kita tidak memerangi manusia dengan bilangan, kekuatan dan jumlah kita. Kita hanya memerangi mereka karena din ini, din yang Allah memuliakan kita dengannya. Oleh karena itu, lazim bagi kita untuk berpegang teguh kepada din ini, melebihi seorang muqatil atau tenaga tempur yang memegang erat senjatanya di tengah gejamuk pertempuran. Sebab muqatil kapanpun ia mengulurkan pegangannya, sirnalah harapannya untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan sirna pula lah segala asanya untuk tetap hidup. Demikian pula halnya dengan ahluddin, ahli ibadah. Kapanpun mereka lengah di dalam dinnya, meski sesaat semua cirinya untuk menggapai kemenangan akan lenyap. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah bagi siapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menolong orang-orang yang taat, ikhlas, berpegang teguh dan bertawakal kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa la yansurannallahu man yansuruh, dan pastilah Allah akan menolong siapa saja yang mau menolong agamanya. Surah Al-Hajj ayat 40. Maka barang siapa tidak menolong Rabb-nya, dia pun tidak akan menolongnya. Barang siapa bermaksiat kepadanya, dia akan meninggalkannya, membiarkannya bersama musuh-musuhnya. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau kita tidak mampu mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, niscaya mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Ternyata Umar radhiyallahu anhu lebih mengkhawatirkan dosa-dosa pasukannya daripada kekuatan musuhnya. Inilah bukti kesempurnaan pemahaman dan kebrilianan akal beliau. Betapa kita di saat merasakan suasana ini ingin senantiasa hadir di hati dan akal kita, tidak meninggalkan kita selama-lamanya.
Betapa kita ingin mengerti dengan ilmu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemenangan di dunia dan akan selalu menjaganya. Maka barang siapa selalu bersama Islam, kemanapun ia berputar, hati dan anggota badannya senantiasa taat kepada Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Barang siapa menyimpang dari jalan yang lurus, pertolongan pun akan menjauh darinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Tahu artinya tidak ada suatu pun dari urusan kita yang tersembunyi baginya. Dia Maha Tahu akan batin dan niat kita seperti hanya Dia Maha Tahu akan lahir dan amal kita. Dia Maha Bijaksana, artinya Dia akan selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak akan memberikan anugerah berupa penjagaan dan pertolongan kepada siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Dan orang yang tidak berhak atas anugerah ini, sungguh tiada bagian untuknya selain keterpurukan. Na'udzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kehinaan di hadapannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 perkara yang membinasakan. Nafsu terus memberontak, setan terus menggoda, dunia terus berhias, dan hawa sering sekali memenangkan pertempuran. Mereka semua telah hadir. Mereka ingin menghalangi antara seorang hamba dengan kemenangan dan kejayaannya di dunia dan di akhirat. Mereka berempat benar-benar musuh utama kita. Jika kita mampu menguasainya, nafsu, setan, dunia, dan hawa, niscaya akan lebih mudah bagi kita untuk menguasai musuh-musuh kita dari kalangan manusia. Sebaliknya, jika kita dikuasai oleh keempatnya, sungguh antara kita dan musuh-musuh kita tiada lagi bedanya. Sama-sama bermaksiat kepada Allah, sementara mereka masih memiliki sesuatu yang lain, kekuatan yang lebih daripada yang kita miliki, dan jika sudah demikian kita akan kalah menghadapi mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini merupakan nasihat untuk membantu di dalam usaha mengalahkan nafsu, setan, dunia, dan hawa. Wahai saudaraku, yang kami inginkan hanyalah menunjukkan yang baik, untuk menutup satu celah yang kami lihat, atau menambahkan yang kurang, atau menunjukkan yang maaf. Peran kami adalah berkata-kata dan memberi nasihat. Celah tidak akan pernah tertutup, kekurangan tidak akan pernah hilang, dan yang maklum tidak akan pernah terwujud kecuali dengan amal. Disinilah peran kalian, wahai saudaraku, peran kita semua. Tentu saja kata-kata bukan sekedar untuk diucapkan, tetapi ia untuk dipahami dan diamalkan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasulul mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa saja yang kamu kerjakan. Surah Taubah ayat 105. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dan mampu menjaga diri kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang menang, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan seluruh manusia di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.